Jadi kalau ciptaannya, ya pasti dong yang menciptakan pasti hasil ciptaan itu disayangi. Kita kalau bikin apa-apa kan bikinan itu pasti disayangi. Malah kalau ada orang yang mencela, kita tersinggung. Oh, kita yang bikin itu. Ibu-ibu bikin masakan, lalu ada orang lain yang mencela, tersinggung. Dibilang gak enak lah atau apa. Alladzi khalaqaka. Tegurannya ini tegurannya, ma gharraka. Tegurannya. Bi rabbika alladzi khalaqaka. Lanjut, masih juga mensifati Rabb. Fasawwaka. Fa maka berkaitan dengan ciptaan tadi, maka sawwaka, dia Allah maksudnya, Rabb maksudnya, sawwa menyempurnakan, kamu menyempurnakan kamu, sempurna kejadiannya. Fa'adalaka, fa'adalaka, fa'adalaka. Lamnya ikut ke adalah. Jadi kalimatnya adalah, bukan laka. Adalah. Dan satu akar kata dengan adil. Adil. Maka adalah menyeimbangkan. Kamu diseimbangkan ciptaannya itu. Adalah. Maka adil itu kan bukan berarti sama, tapi seimbang, sesuai. Posisi mata di mana, telinga di mana, hidung di mana, bentuknya di mana, ngadap ke mananya. Itu sudah Allah yang menyimbangkan itu. Fa'adalaka. Sampai di sini mensifati Rabb. Mensifati Tuhan. Tuhan Al-Karim. Tuhan menciptakanmu. Lalu ciptaannya disempurnakan, diseimbangkan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya fi ayyi suratin, fi ayyi suratin, di dalam ayyi suratin. Asalnya ayyi itu manapun, mana pun, suratin bentuk. Ya. Suratin bentuk. Ini bentuk. Di dalam bentuk manapun, masya'a, apa yang ia kehendaki, yang Tuhan kehendaki maksudnya. Rakkabaka, rakkaba itu menyusun, menyusunmu. Jadi teguran itu sampai di sini. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi bentuk rupanya ini ma syaa menurut kehendaknya, kehendak Allah. Rakkabaka ia menyusun. Ada yang di depan, ada yang di atas, ada yang di samping, ada samping bawah, itu bentuk kaki dan seterusnya. Itu
Allah yang nyusun itu. Allah yang nyusun. Begitulah karimnya Allah. Karimnya Allah. Apakah kamu terpedaya dengan itu? Sehingga berbuat seenaknya, semaunya, semena-mena. Sehingga berbuat kemaksiatan, berbuat sekehendak nafsunya. Itu. Apakah karena itu? Apakah itu yang memperdayakanmu? Itu maksudnya. Nah, kemudian ayat berikutnya menyangkal itu. Kalla. Nah, kalla kembali kepada inti dari surat ini, masalah kiamat. Kalla. Kalla itu punya arti bisa dikatakan tidak, bisa juga bukan begitu, bisa juga hati-hati. Kalla. Kalla. Jadi kalla itu berkaitan dengan apa yang telah disampaikan. Kalla. Ini satu kata, satu kalimat. Bukan itu. Artinya bukan itu sesungguhnya yang mendasar itu. Tapi apa? Bal ini. Bal tukadzibuna biddin. Bal bahkan atau tetapi, bal itu bisa tetapi, bisa bahkan, maksudnya kata atau kalimat setelah kalla itu adalah kalimat yang berlainan dengan sebelumnya. Sebelumnya kan bahwa manusia mengapa melalaikan kewajiban? Apakah terberdaya oleh Tuhanmu yang mulia, yang baik, yang pemberi, yang penyayang? Kala bukan, gitu. Tidak, bukan begitu. Yang mendasar itu adalah sesungguhnya, kenapa? Tukadzibuna, kalian itu mendustakan, tidak mempercayai, tidak meyakini, menolak kebenaran tentang biddin. Bal tukadzibuna biddin. Tentang ad-din ini. Ini jadi masalah. Makanya ini penting meyakini adanya ad-din ini. Apa din itu? Din itu jadi kalimat yang terdiri dari dal, ya, dan nun itu sesuatu yang menunjukkan adanya dua pihak. Dua pihak, yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah. Makanya din itu bisa dikatakan agama. Berarti agama itu berarti kan tinggi. Kita yang diatur agama itu rendah. Bisa din itu pembalasan, yang membalas itu lebih tinggi, yang dibalas itu ada di bawah. Kalau dain, hutang, yang menghutang itu lebih tinggi, yang dihutang itu di bawah. Ya, dain, kan ada dain kan? Kalau dibaca dainun, hutang. Tetap yang namanya hutang itu, yang hutang itu rendah. Yang menghutangi yang di atas, yang lebih tinggi. Din, pembalasan juga begitu. Yang membalas itu posisinya di atas. Yang dibalas itu yang di bawah. Gitu. Di sini hari pembalasan. Ini yang jadi masalah ini. Tidak percaya adanya kiamat.
Jadi meyakini adanya kiamat itu penting ternyata. Karena itu yang bisa mewarnai kehidupan seseorang itu. Karena itu yang bisa mengendalikan seseorang dalam kehidupan. Gitu. Karena pertimbangannya dia akan melakukan itu nanti akan ada balasan. Kan begitu. Kalau pengen dibalas dengan kebaikan, ya harus baik kan gitu. Mustahil orang jahat dibalas dengan kebaikan nantinya. Jadi ini penting. Jangan sampai mendustakan masalah hari pembalasan. Jangan sampai tidak percaya tentang adanya kiamat. Harus yakin adanya hari pembalasan itu. Karena dengan itu maka akan hati-hati. Bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidhin wa inna alaikum lahafidhin. Dan sesungguhnya alaikum wa inna dan inna sesungguhnya alaikum. Ini terdiri dari ala dan kum. Kum itu antum. Antum, dhamir munfasilnya antum. Ini dhamir muttasilnya. Kata ganti yang nyambung, yang nyatu itu kum. Kalau kata gantinya terpisah itu antum. Alanya itu di atas, kan di atas. Sesungguhnya di atas kalian. Ya. Walaupun tidak harus dimaknai di atas. Bisa jadi yang tepat itu bersama. Lahafidhin. Di atas kalian atau bersama kalian. Lahafidhin. Alaikum di atas kalian, bersama kalian, lahafidhina. Apa hafidh itu? Pengawas, penjaga, pemelihara. Makanya kalau ayat Quran itu supaya terpelihara, maka dengan cara dihafal. Hafid itu hafadho, dari hafadho. Hafad diserap dalam bahasa Indonesia jadi hafal. Jadi hafad bahasanya dari hafal. Karena dengan hafal itu hafad, terpelihara. Bahara. Sekalipun yang di kertas itu hilang, rusak, sudah ada di sini. Kan gitu kan. Sudah hafal. Kalaupun di WA itu sudah dihapus, sudah hafal di sini. Nggak akan hilang. Gitu. Maka orangnya disebut hafidh. Yang menghafalnya itu disebut hafidh. Kalau orangnya banyak, huffadh. Hafalannya disebut tahfidh. Hafalannya itu tahfidh. Yang menghafal itu hafidh. Kalau banyak huffadh gitu. Gitu. Jadi hafidhina, ada yang memelihara, yang menjaga. Itu. Siapa yang menjaga itu? Kiraman katibin. Ya, malaikat kiraman katibin. Allah sudah menugaskan malaikat kiraman katibin. Katibin itu yang menulis, yang mencatat. Ada si pencatat, kalau yang mencatat itu tidak benar, tidak jujur, maka akan dia melakukan pencatatannya tidak sesuai dengan sebenarnya. Kan gitu. Ada yang bisa
Yang pinter, jujur, tapi tidak bisa nulis, juga tidak klop. Maka ini malaikat kiroman katibin, jujur, benar, mulia, juga dia mencatat. Yang kita kenal dengan apa? Raqib Atid kan ya. Raqib Atid itu satu apa dua? Dua. Kalau dua, ada ayat yang menyatakan idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau saja dua, maka susunan kalimatnya raqibun wa atid. Kan begitu. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kalau saja raqib dan atid itu dua, yang satu raqib namanya, yang satu atid, di sini pakai waw, raqib dan atid. Tapi ini kan tidak ada waw. Sesuatu yang apa? Yang dua itu digandingkan dengan waw, disambung dengan waw. Si fulan dan si fulan. Itu. Dia pakai dan. Kalau tidak mah menunjukkan satu berarti kan? Nah, satu. Raffi Ahmad misalnya, bukan Raffi dan Ahmad kan? Satu orangnya kan, gitu kan? Contoh itu. Satu. Kalau dua pasti dan. Nah, jadi artinya bahwa raqib dan atid itu dua itu tidak dikenal dalam Al-Quran. Yang pasti raqib itu yang selalu mengawasi seluruhnya. Atid artinya yang selalu hadir, tidak pernah absen. Itu. Nah, itulah hafidin. Padahal ada yang mengawasi. Kok sampai melalaikan kewajiban, itu maksudnya. Hadirin sekalian, ayatnya masih nyambung. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa lanjutkan. Sampai di sini dulu, waktunya sudah menunjukkan untuk berhenti barangkali agenda ini. Ada yang ditanyakan? Satu atau dua orang Pak ya? Ya. Di ayat nomor 4 itu ba'idal kubur sirot yang artinya kubur dibongkar. Iya. Apabila kubur dibongkar. Ini maksudnya dibangkitkan ya Pak Ustaz. Iya. 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 Gimana Pak? Kalau sudah dibangkitkan itu dikumpulkan di mana? Kalau dibangkitkan? Ya, dikumpulkan di mana? Ini. Oh, ini hancur. iya, maksudnya tidak ada satu orang pun yang tidak yang tidak mengetahui kiamat. Itu. Tidak ada satu orang pun yang tidak merasakan tahu tentang kiamat. Kan seterusnya ada alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Untuk supaya semua orang ini semuanya mengetahui tentang pekerjaannya sendiri. Makanya jangan diduga bahwa orang itu sudah mati, sudah nggak ada apa-apa, sudah enggak. Itu dibongkar. Itu maksudnya. Dibongkar, dibangkitkan, sehingga masing-masing akan nanti itu mengetahui. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah di surat Az-Zilzal. Siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun akan dia mengetahuinya. Demikian pula sebaliknya.
Jadi alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Silakan, ada yang menambahkan supaya lebih jelas lagi. Maksudnya dikumpulkan di orang saja. Kumpulkan. Tempatnya di mana? Kalau kumpul yang sudah ada penjelasan itu, yang disebut mahsyar itu Pak, disebut mahsyar, tempat kumpul. Mahsyar itu isim makan dari hasar itu kumpul, mahsyar tempat kumpul. Wallahu a'lam bishawab kalau bentuknya gimana. Jadi nanti ini Pak, jadi ini kejadian ini kita manusia tidak banyak tahu secara rinci. Nanti ada kalimat di situ yang apa namanya, wa ma adraka ma yaumuddin. Belum ayatnya belum Pak. Nanti ada ayat wa ma adraka ma yaumuddin, kemudian summa ma adraka ma yaumuddin. Itu inti dari ayat itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak banyak mengetahui tentang yaumuddin itu. Sehingga nanti ada sedikit yang Allah beritahu. Ya, wa ma adraka ma yaumuddin itu, sehingga Nabi sendiri juga tidak mengetahui secara rinci tentang hari kiamat itu, tidak diberitahu. Hanya sedikit yang diberitahu, yaitu yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Itu nanti ayatnya Pak, belum. Jadi secara rinciannya memang manusia tidak diberitahu bagaimananya. Itu. Yang kewajibannya kita mengimani bahwa itu akan terjadi kiamat itu. Tadi sekelumit gambaran di awal, langit pecah. Itu. Bintang-bintang berserakan gitu. Jadi secara detailnya memang tidak diberitahu. Jadi Bapak sekalian yang lain, barangkali ada yang bisa membantu untuk penjelasan ini. Di mana dikumpulkannya manusia ketika di kubur-kubur dibongkar. Itu kan Pak ya? Iya. Dokter itu kata-kata kiasan semuanya. Langit itu gelap, kemudian bintang-bintang pada jatuh. Kan pengetahuan sekarang itu langit itu sudah. Sekarang yang namanya langit itu yang mana Pak? Kan katanya langit itu yang di atas kita ya. Yang di atas kita itu langit. Artinya semuanya Pak. Semuanya. Sampai-sampai kan digambarkan di dalam surat Al-Hajj kalau salah. Bahwa keadaan kiamat itu yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Orang yang hamil spontan melahirkan dalam kiamat ketika itu. Wa tadau kullu hamlin hamlaha wa taron nasa sukara. Kamu melihat orang-orang itu pada mabuk. Wa mahum bisukara, padahal tidak mabuk. Itu kondisi kiamat. Kemudian di juz amma, yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang pada lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, lari dari ibunya, lari dari ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, lari dari sahabatnya, lari dari anaknya. Artinya masing-masing memikirkan diri sendiri. Gitu.
Jadi rinciannya ya memang rinciannya kita tidak tahu, Pak. Kan belum terjadi. Tapi pasti terjadi. Nah, inilah pentingnya iman kepada yang gaib. Sekalipun kita tidak bisa melihat, tapi harus diimani. Itu, Pak. Ya, Pak. Tentang kiamat ini, kalau ada seseorang yang memvisualkan menjadikan jadi yang film misalnya seperti itu, kira-kira berbeda dengan jamaah fikih gitu, bisa menjadikan film kiamat, misalnya seperti itu. Jadi dari ayat tersebut. Kalaupun ada, itu kan gambaran doang, Pak. Gambaran doang. Yang kira-kira menggugah manusia supaya mawas diri begitu. Gambaran doang. Artinya tidak persis, begitulah terjadi waktu itu. Gambaran, Pak. Seperti gambaran di alam kubur kan. Ya. Itu tujuannya untuk menggugah manusia supaya sadar. Supaya hati-hati. Nah, kira kalau untuk tujuannya itu sekedar gambaran dengan tidak memastikan bahwa pasti begini loh keadaannya pasti itu. Dan tidak mungkin bisa memperagakan yang persis, tidak mungkin. Karena masalah kiamat itu hanya Allah yang mengetahui. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ayatnya bicara demikian. Sesungguhnya pengetahuan tentang as-sa'ah kiamat itu hanya Allah. Allah tidak memberitahu kepada kita secara rincinya. Udah, Pak, ya? Mudah-mudahan dianggap cukup. Ya, bagi yang memang bisa menjelaskan lebih jelas lagi, silakan. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.